Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Para alim, para pengurus masjid yang kemuliakan, bapak-bapak, para ibu, para jamaah, calon ahlul jannah semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Semoga kita termasuk orang-orang beruntung yang dipilih Allah di dunia ini, diberikan rizki, harta yang banyak, pangkat yang tinggi, sehat dohir batin. Para jamaah yang mulia, tapi kalau kita ini di dunia baru dapat harta yang banyak, korun juga dapat harta yang banyak, bahkan lebih banyak lagi. Kalau kita dapat pangkat yang tinggi, Namrud, Fir'aun dapat juga pangkat, bahkan lebih tinggi lagi. Kalau sekedar sehat, gajah sehat, gede-gede gitu itu, harimau apa lagi. Oleh karena itu, kita mestinya dalam hidup ini mendapatkan juga rizki istimewa yang hanya diperoleh sedikit manusia, yang bahkan nanti di akhirat perbandingannya itu di antara 1000 yang dapat 1. Totalan nanti di akhirat di antara 1000 orang yang dapat berapa? Maka tidak usah heran tempat-tempat ibadah itu biasanya sepi dibandingkan tempat-tempat maksiat, karena memang rombongan yang mau masuk neraka dengan rombongan yang mau masuk surga bandingnya 1000 orang banding, maksudnya di antara 1000 manusia 1 yang milih rombongan surga, 999 orang milih rombongan neraka. Para jamaah yang mulia, maka mari kita bersyukur bila kita sudah merasakan bahwa kita ini terpilih lahir jadi seorang muslim, muslimah, mukminin, mukminah, ahli taat, masya Allah. Imam Dailah kita bisa baca di halaman 62 di bagian tengahnya. Beliau mengingatkan kepada kita, mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha wa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinah. Mata razaqaka ta'ata, kapan saja Allah telah memberikan rezeki kepadamu taat. Jadi ini kita perlu garis bawah lagi, kalau sudah mendengar kata rizki jangan cuma kebayang duit. Kita kan kalau dengar rizki duit, betul nggak? Coba sebut rizki, ya iya kan? Ya itu udah anak kecil juga tahu. Sebetulnya rizki itu udah hanya duit. Sampai Imam Tailah menggunakan kata mata rozaqaka ta'ata, kapan saja Allah telah memberikan rizki kepadamu taat. Jadi taat itu rizki. Masya Allah. Kita itu ngerasanya, saya itu rizki saya ini lagi seret. Seret bagaimana? Coba kalau subuh sholat, qobliyahnya sholat juga, zuhur sholat sebelumnya qobliyah 4 rakaat, sesudahnya ba'diyah 4 rakaat, asar sholat sebelumnya qobliyah 4 rakaat, maghrib sholat sesudahnya 2 rakaat ba'diyah, isya sholat sudahnya kemudian 2 rakaat ba'diyah, tambah lagi nanti witir. Itu kan rezekinya banyak banget, betul enggak?
Jadi yang membuat rezeki kita seret, kita sendiri tidak mau melakukan. Karena kita telah membatasi rezeki itu kurang gombak duit gitu loh. Kita itu telah membatasi rezeki itu. Nah itu masalahnya. Jadi kadang-kadang rezekinya itu sempit. Padahal luas banget. Baca Quran rezeki gitu loh. Ngaji begini rezeki. Rezeki itu banyak. Apa itu yang namanya taat? Imtisalal awamiri, maksudnya melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinaban nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, fi zahirika, di dalam zahirmu. Jadi ketika kita ini bangun pagi, begitu bangun sadar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku kembali setelah mematikannya. Kita ini bangun tidur sadar bahwa yang menghidupkan kita setelah dimatikan itu Allah, itu juga rizki. Tidak semua orang punya kesadaran yang demikian. Terus setelah bangun kita wudhu, setelah wudhu kita karena udah masuk ke subuh, sholat qobliyah subuh, itu rizki. Kemudian syukur-syukur kita memang di awal waktu sebelum sholat subuh jamaah, terlebih lagi wiridan untuk jalbu rizki, biar rizkinya itu luas. Apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah alladzi mustaghfirullah 100 kali. Terus kemudian sholat jamaah subuh di masjid. Selesai sholat jamaah tidak pulang dulu, di masjid dulu, apa itu wiridan, baca Quran atau pengajian. Nanti setelah sholat Isra baru pulang. Wah, itu rizkinya udah karu-karuan. Kenapa orang yang sholat Isra itu dapat pahala sebagaimana haji umroh yang sempurna yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Loh, padahal umroh berapa duitnya? 30 juta. Haji berapa? Sekarang mau berapa sekarang? Waduh, wah repot nih urusan nih. Kemarin 50 juta, ada orang udah pada mengeluh. Sekarang 100. Gampang banget naiknya ya. Coba bayar. Berarti kita ini dapat rezeki kalau dinominalkan ratusan juta. Kalau mau. Para jemaah yang mulia, kita ngelihat saudara kita belum syahadat, kita dakwai biar mau syahadat, atau sudah syahadat tapi belum sholat, kita dakwai agar mau sholat. Yang sudah sholat tapi belum mau ngaji, kita dakwai biar mau ngaji. Alhamdulillah kok dia mau dibukakan oleh Allah pintu hati, pintu hidayah, diberi taufik, terus dia mau ibadah. Itu kalau dinominalkan, Rasulullah bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sungguh bahwa Allah memberikan petunjuk hidayah kepada satu orang dengan perantaraan kamu, itu lebih baik bagimu daripada dunia dan seluruh isinya. Ini gede banget nih. Ada riwayat yang mengatakan min humrin na'am, lebih baik daripada unta merah. Zaman Nabi dulu, harta yang paling keren itu kalau punya unta warna merah, itu paling keren, paling mahal. Mungkin kalau Rasulullah zaman sekarang akan mengatakan min Ferrari ahmar, lebih hebat daripada Ferrari berwarna merah, umpamanya demikian. Rezeki itu banyak sekali. Kalau ada orang diberikan Allah rezeki taat, zahirnya dia menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, itu rezeki. Jadi mulai sekarang para jamaah yang mulia, kita perlu sadarkan dalam keluarga kita syahadat itu rezeki. Syahadat kurang gompak, syahadat
sholat, berzakat, puasa, haji, pengajian, itu rizki semuanya. Baca Quran, baca selawat, nolong orang, itu rizki semua. Jadi rizki itu banyak. Secara zahir anggota badan kita dituntun Allah, dikuatkan Allah, menjalankan ketaatan, itu namanya rizki. Wal ghina bi anha, dan Allah berikan rizki kepada apalagi tambah lagi itu merasa cukup dengan Allah, jauh dari mengandalkan kepada ketaatan. Itu rizki nomor yang lebih tinggi lagi nih. Jadi apa? Kalau kapan saja Allah berikan kepadamu rizki taat dan ghina bihi anha, dan merasa cukup bersama dengan Allah, menjauh daripada mengandalkan kepada amal ketaatan tersebut, fa'lam anahu asbawa alaika ni'amahu zahiratan wa batinah, fa'lam, maka ketahuilah anahu sesungguhnya Allah itu kat asbawa sungguh telah menyempurnakannya wa alaika atasmu ni'amahu akan nikmat Allah zahiratan yang zahir wa batinatan dan yang batin. Para jamaah yang mulia, ada orang yang begitu sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, terus dia mengandalkan amal taatnya itu, terus kemudian saya di dunia pasti selamat, pasti nikmat hidupnya. Kenapa? Saya sudah syahadat kok, saya sudah sholat kok, saya sudah zakat, saya sudah puasa, sudah haji. Nah, orang yang masih seperti ini belum sempurna nikmatnya. Yang oleh Allah telah disempurnakan nikmatnya bagaimana? Dia syahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia ngaji, dia taat, itu semuanya dipersembahkan kepada Allah. Mengenai andalan dalam hidup adalah Allah itu sendiri. Kalau bagaimana nih, kita kayaknya udah pernah di sini sampaikan. Kalau kita ditanya tentang bagaimana masa depan kita, jawabannya apa? Kayaknya pada lupa ini. Wah, apa ya ini? Insya Allah serah. Gitu kalau ditanya. Udah, jangan terlalu banyak mikir yang berat dulu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana masa depan kita? Wah, masih berantakan. Insya Allah serah. Mantap. Insya Allah serah. Insya Allah jangan lupa. Ini nomor 1. Sandarin di situ. Coba saya tes lagi. Ini siapapun yang udah ngaji kita balikkan, yang kayak gini nih harus sudah mantap. Nggak usah mikirin utang tiap warga negara ketiban utang 60 juta. Nggak usah dipikirin. Itu urusan lain. Karena kalau lagi ditanya tentang masa depan, jawaban kita harus mantap. Bagaimana masa depan kita? Nah gitu, insya Allah serah. Gitu. Dari mana Bapak Ibu kok yakin serah? Sekarang ini secara pribadi kita juga punya tanggungan, bahkan hutang. Anak juga pada belum selesai pendidikannya, yang udah selesai pendidikan belum juga dapat kehidupannya, belum ketemu jodohnya, belum lagi mereka mau tinggal di mana, banyak masalah. Apalagi kalau kita masuk urusan negara, utang negara banyak, tiap warga negara ketimbang 60 juta tiap orangnya. Kok mengatakan masa depan cerah? Karena kita itu gantungan hidup kita adalah Allah. Itu. Lalu kalau mengatakan bagaimana suara kita? Insya Allah cerah. Insya Allahnya jangan lupa ini. Nah, insya Allah itu sering salah pakai. Kita kadang mudah insya Allah itu untuk mengatakan tidak. Gimana Pak, hadir di undangan kami? Insya Allah hadir, dalam hati enggak. Ada orang kayak gitu ya. Salah besar. Insya Allah itu justru bisa membuat sesuatu yang menurut nalar itu mustahil jadi nyata. Itu insya Allah. Mungkin udah pernah dengar riwayat tentang
sapi betina, Al-Baqarah. Jadi Bani Israel itu ketika mereka mau tahu siapa pelaku pembunuhan, seorang korban pembunuhan yang tidak diketahui pelakunya, minta kepada Nabi Musa, minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya dikasih tahu, kalau mau tahu sembelih seekor sapi, nanti di bagian kaki sapi itu dipukulkan ke jasad korban, nanti dia akan hidup dan ngasih tahu siapa pembunuhnya. Nah, ini memang Bani Israel dari dulu sukanya itu cari masalah, nanya macam-macam tentang umurnya, warnanya, dan banyak banget. Akhirnya apa? Rumit ini, spesifikasi sapi jadi rumit. Cuman ada keberuntungan, mereka mengatakan insya Allah kami akan temukan sapi itu. Dan di dunia sapi itu ternyata cuma satu adanya. Itu takdir Allah. Ada orang soleh punya anak kecil yang menjadi yatim, ditinggali warisan sapi, masih kecil dimasukkan ke hutan. Nanti kalau anak saya sudah dewasa, panggil itu sapi, gitu, dia akan keluar dari hutan. Sapi itulah yang kemudian sesuai dengan spesifikasi sapi yang dimaksud. Dan akhirnya apa? Dibeli oleh Bani Israel dengan harga mahal sekali, yaitu senilai emas yang menutupi ini kulitnya. Jadi ini anak yatim langsung kaya raya. Tapi dalam sisi lain Bani Israel dapat juga sapi yang dimaksud dan akhirnya bisa digunakan. Nah, yang menjadi pelajaran kita adalah insya Allahnya. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, kalau Bani Israel tidak mengatakan insya Allah, nyari sapi itu sampai kiamat dah ketemu. Nah, makanya insya Allah ini menjadi penting. Misalnya kalau kita sekarang ini punya calon presiden dan wakil presiden yang kita dukung, terus ditanya bagaimana, apakah paslon capres-capres yang Bapak dukung bakal jadi? Jangan lupa kita insya Allah jadi, begitu. Amin ya rabbal. Baik, itu kira-kira itu deh. Jadi jangan lupa insya Allah. Nah, ini yang saya prihatin sedang apa? Ini para paslon ini kalau menyebutkan program lupa ngomong insya Allah. Tidak apa-apa dikatakan mungkin apakah istilahnya ekstrim atau lah apa. Tapi kalau kita orang Islam jangan lupa insya Allah. Karena itu justru menggantungkan kehendak Allah. Yang kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah yang mengendaki kun fayakun, jadilah. Sulit Pak Ustaz. Sulit itu karena dinisbatkan kepada makhluk. Kalau Allah, wa ma alaika bi'aziz, dan tidak ada itu bagimu ya Allah sulit. Tidak ada sulit itu karena nisbatnya kepada kita makhluk. Kalau kepada Allah apa yang sulit? Ma yasau yakum wa ma lam yakun. Apa yang Allah kehendaki jadi, kalau Allah tidak mengendaki tidak jadi. Jadi para jamaah yang mulia, kalau kita ini sudah diberi Allah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, intinya taat, dan kemudian taat itu kita persembahkan kepada Allah sepenuhnya, sebagaimana ucapan kita inna salati, bareng-bareng inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Atau dalam Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, serah kepada Allah. Kalau masalah kita dalam hidup punya kebutuhan, menghadapi permasalahan tentang bagaimana membangun masa depan, kembali juga kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan, dan kepada yang lain. Nah, kalau ada orang seperti itu, zahirnya taat, batinnya
cukup dengan Allah, bi Allah tarkana dengan bahwa tidak condong olehmu ilaiya kepada taat, fi naili matlubika di dalam memperoleh pencarianmu, bal ta'allaqo bahkan bergantung qalbu oleh hatimu bi maulaka dengan Tuhanmu, wa taghibu dan jauh olehmu an kulli syai'in dari setiap satu siwa yang selain Allah, wa'lam annahu qad asbalikan yang mau zahiratan, maka ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberikan kesempurnaan kepadamu nikmat-nikmat yang zahir wa batinatan dan yang batin. Jadi para jamaah yang mulia, kalau kita ini punya keyakinan tentang hal-hal baik yang insya Allah akan kita dapat di kehidupan kita mendatang, baik untuk diri kita dan keturunan kita, gantungannya adalah Allah. Bukan karena wah saya pasti hidup saya jadi baik. Kenapa? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah ibadah dan sebagainya. Itu perlu disempurnakan. Pemahaman ataupun keyakinan yang demikian perlu disempurnakan. Sebab apa? Orang kalau hidupnya masih bergantung kepada amalnya atau taatnya atau ibadahnya, maka hidup dia akan goncang. Dan itu sudah dikritisi di bagian awal kita balikan. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Sebagian daripada tanda-tandanya orang itu hidupnya tidak bergantung kepada Allah tapi bergantungnya kepada amal, maka berkurang harapannya apabila terjadi kesalahan ataupun ketergelinciran. Orang kalau hidupnya bergantung kepada amal, kalau lagi bagus taatnya, percaya diri, saya bakal selamat, saya bakal dapat nikmat, saya bakal diberi Allah berkah. Tapi begitu kepleset maksiat, waduh saya bakal celaka ini, wah hancur hidup saya. Nah gitu. Padahal mestinya demikian. Kalau bicara tentang harapan, mestinya stabil. Mau kita amal lagi baik, mau amal lagi buruk, kalau ditanya tentang harapan dan tentang kehidupan apalagi yang akan datang, kita dengan penuh keyakinan mengatakan insya Allah baik, insya Allah cerah. Bagaimana sahabat kita? Insya Allah cerah gitu. Walaupun sekarang utang masih banyak belum lunas, urusan itu belum beres, ya kita jalani. Tapi kalau ditanya tentang bagaimana masa depan, jawaban kita cuma satu, insya Allah cerah. Kok cerah? Karena kami bergantungnya kepada Allah. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Para jamaah yang mulia, dan sekarang ini memang kita perlu muhasabah. Jangan sampai gara-gara urusan kehidupan yang sekarang kita lagi hadapi, kita mengecewakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencelakakan diri sendiri. Bagaimana terjadi? Karena Rasulullah itu sangat menginginkan kita. Ingin apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu sekalian seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kamu sekalian, yaitu dari kalangan manusia. Azizun alaikum, azizun alaihi ma'anittum, terasa sangat berat apa yang kamu sekalian merasakan penderitaannya. Kalau dalam tafsir Jalalain disebut azizun alaihi anatukum wa masyaqqatukum baliqaumul makruha. Rasul itu merasakan berat atas
beban berat hidup kamu sekalian, kesusahan kamu sekalian, dan bertemunya kamu sekalian dengan hal yang tidak disukai. Maka kalau kita melihat saudara kita di beberapa tempat ya, di mana umat Islam minoritas misalnya, atau macam di Rohingya, di Kashmir, terlebih yang sekarang lagi banyak diberitakan di Gaza, Palestina. Kalau ditanya siapa nih yang sekarang sangat sedih melihat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang mulia, tiap hari ada orang Islam dibunuh, tiap beberapa waktu ada anak-anak kecil calon generasi muda Islam masa depan dimatikan. Kalau kita itu ketemu Rasulullah, pasti beliau sangat sedih. Kenapa? Beliau itu sampai bersabda, la mulka'bati ahwani min qatlil muslim. Robohnya Ka'bah itu lebih ringan urusannya daripada pembunuhan terhadap seorang muslim. Ini bukan satu dua orang, puluhan, ratusan, bahkan beribu-ribu umat Islam dibantai. Seandainya Rasulullah masih ada, tidak akan mungkin itu dibiarkan. Dulu pernah terjadi, ada peristiwa seorang wanita muslimah dilecehkan tentara Romawi di Amuria. Kemudian wanita ini memanggil-manggil khalifahnya. Kala itu yang jadi khalifah namanya Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Ketika dia sedang dilecehkan tentara Romawi itu, kemudian dia menyeru, wah Mu'tasimah. Akhirnya ada yang dengar, lapor ke khalifah, ada seorang wanita memanggil-manggil minta tolong kepada Amirul Mukminin karena dilecehkan oleh tentara Romawi. Apa yang terjadi? Maka beliau langsung membuat surat peringatan keras kepada Kaisar Romawi, dan kalau tidak membebaskan wanita itu, beliau mengirimkan pasukan yang ujung pasukan sudah sampai ke negerinya Kaisar Romawi, sedangkan ekornya masih ada di negeri kaum muslimin. Dan akhirnya betul terjadi dan ditaklukkanlah tempat itu. Dulu begitu izahnya orang Islam itu. Makanya yang paling ditakutkan oleh orang-orang yang zalim kepada kaum muslimin apa? Bersatunya umat Islam. Mereka setelah beratus-ratus tahun berhasil memecah belah umat Islam, yang membuat kita ini tidak lagi sempurna bersaudara. Karena apa? Disekat-sekat oleh satu paham yang kalau sekilas kelihatannya manis, tapi ini sangat beracun bagi umat Islam. Paham apa namanya? Nasionalisme. Jadi karena kita ini dimasuki paham nasionalisme, kita dibatasi dan diikat oleh yang namanya state. Jadi apa namanya, negara bangsa. Nah itu yang kalau kita kini kadang-kadang kan ada orang yang ngomel-ngomel kan, tuh bagaimana tuh yang di Mesir, yang di Yordania, yang di Libanon, kok enggak pada nolongin yang bagaimana kalau kita mengikuti kondisi sekarang? Sebab apa? Itu udah beda negara, dan peraturan di sana justru pemuda-pemuda yang tinggal di sekeliling daripada Palestina atau Israel itu tidak boleh masuk ke dalamnya. Alhamdulillah kan Al-Baqir pernah ditugaskan oleh Agim membawa jamaah dalam program Wisata Hikmah ke negeri para nabi. Itu kan justru para tour guide di sana itu, yang di Mesir, yang di Yordan, itu gondok banget hatinya itu. Kenapa? Enak nih saudara-saudara dari Indonesia, dari Malaysia datang ke sini bisa sholat di Masjidil Aqsa. Lah kami ini yang dekat tidak boleh, apalagi yang Yordania.
Turget pemuda Yordania mengatakan, dulu kakek-kakek kami sholat subuh di Masjidil Aqsa, pulang ke rumah ngopi terus kerja. Saking dekatnya. Memang dari Masjidil Aqsa menuju ke Yordania itu cuma sejam, dekat banget. Tapi kan sekarang udah beda negara dan ada border yang begitu ketat, yang kalau kita mau masuk atau keluar itu udah kayak penjahat itu, satu-satu diteliti, masuk ke dalam ruangan besi yang kayak kita itu dicurigai karena kalau teroris. Hebat jamaah yang mulia. Kita memang kan bersaudara karena darah, karena hubungan nasab ataupun musyawarah pernikahan. Ada kita bersaudara karena satu bangsa, satu negara, ukhuwah wataniyah. Kita bersaudara karena sama-sama kita manusia, ukhuwah basyariyah. Namun persaudaraan yang abadi itu yang akan masuk sampai kuburan akhirat kan persaudaraan Islam. Yang kalau nanti kita di alam kubur ditanya malaikat munkar nakir, wa man ikhwanu, siapa saudara-saudaramu? Yang ditunggu jawabannya Pak. Coba bareng-bareng, al muslimuna wal muslimat. Bareng-bareng, al muslimuna wal muslimat, wal mu'minu wal mu'minat, ikhwani. Orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, orang-orang perempuan laki-laki dan perempuan yang beriman, itulah saudara-saudaraku. Ditanya, man ikhwanu, siapa saudara-saudaramu? Sebut namanya jenderal anu, jenderal anu, jenderal anu. Langsung diambil itu palunya malaikat munkar nakir, jeleng gitu. Kalau baca kitab Nurul Dolam, itu malaikat munkar nakir nanya bawa palu, yang palu itu diangkat orang sejagat tidak gerak, saking beratnya. Nah itu yang ditanya, jawabannya pelongo-pelongo, jeleng gitu. Wa man ikhwanuk, siapa saudara-saudaramu? Saudara-saudara saya orang-orang Jawa semuanya, orang-orang Sunda semuanya, orang-orang Batak semuanya, orang-orang atas semuanya. Dia sebut itu suku bangsanya. Jeleng kena malaikat. Karena yang ditunggu oleh malaikat itu bukan itu. Al muslimuna wal muslimat wal mu'minun wal mu'minat ikhwani. Qur'annya mana? Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi para jamaah yang mulia, akhirnya apa? Akhirnya kemudian kita sekarang tidak bisa saling tolong menolong dan tidak mudah. Mau bagaimana? Kita jagoan pun mau ke sana mau gimana? Kita mau ke Palestina gitu, lah ongkosnya berapa? Saya kemarin baru dari sana. Untuk ke sana aja butuh duit banyak. Itu naik pesawatnya. Belum nanti di sana bagaimana pergerakannya. Malah kalau kita datang ke sana ngerepotin orang sono bisa jadi itu. Kecuali yang datang itu pasukan dengan segala perlengkapannya. Ya dia bawa senjatanya, dia bawa kendaraan tempurnya, dia juga bawa makanannya. Kalau kita datang kucil ngerepotin malah kita itu. Masya Allah. Nah tetapi kalau kita kemudian kembali kepada asal bahwa kita ini semuanya sudah dipersaudarakan dalam Islam, baru beres. Masya Allah. Tidak usah jauh-jauh. Itu yang ada di sekelilingnya Palestina, ada Mesir, ada Libanon, ada Yordania, ada Suriah ya. Wah itu tinggal datang aja tuh pasukannya dari tempat mereka masing-masing, udah usah pakai perang, ngasih aja ultimatum. Kalau tidak segera menghentikan kezalimannya dan kembalikan hak-hak kaum muslimin yang ada di Palestina, maka kami nyatakan perang. Mantap dah kira-kira. Yakin mereka, yaudah kalau gitu atur bagaimana bagusnya, kan gitu. Tapi karena memang sekarang kita telah dibuat terpisah-pisah, yang bahkan yang ngelihat aja gitu ndak nolong. Ya, di sini permasalahannya. Kenapa? Karena kita telah dijauhkan daripada rizki yang sangat besar. Apa? Rizki dipersaudarakan dalam iman dan Islam yang dulu membuat
kita saling bersaudara dan saling menolong. Bahkan para jamaah yang mulia, kalau kita baca sejarah, dulu ketika kita belum dipecah belah seperti ini, Aceh kedatangan Portugis di Selat Malaka. Itu Khalifah Turki Utsmani mengirimkan pasukannya untuk membantu Aceh Samudra Pasai kala itu untuk mengusir Portugis. Betul? Betul aja biar lancar. Betul? Itu daripada baca lama kan ribet kan ya. Udah betulin aja. Dari mana Pak tahu? Tuh, coba ke Aceh sono ada kuburan-kuburan orang Turki yang dulu itu diutus oleh Khalifah untuk membantu Kesultanan Samudra Pasai mengusir calon penjajah yaitu Portugis. Loh kok jauh-jauh didatangkan pasukannya? Saudara, sesama muslim. Dan kalau kita lihat ada film yang menceritakan itu, yaitu film Sultan Abdul Hamid II, disebutkan di situ mengenai masalah itu. Masya Allah indahnya zaman dulu. Zaman sekarang ya diikat oleh keimanan, namun belum bisa dilakukan secara kenegaraan apa. Alhamdulillah kita juga masih ada punya kepedulian. Cuman memang ya unik juga ya. Ada juga yang saya membuat konten. Jadi begini digambarkan. Itu kan ada orang Palestina digebukin oleh Israel, buk sampai babak belur. Tapi kita datang ngasih bantuan. Bantuannya apa? Makanan. Lah orang digebukin itu kan harusnya kan bantuannya apa? Bukan dong. Orang lagi digebukin bantuannya apa? Ya bantuannya harusnya kan kekuatan, betul. Pegang itu tangan orang yang gebukin, set gitu kan. Jangan gebukin lagi gitu loh. Kalau ngeyel ya harus hukum. Tidak digebukin biarin, tapi kalau sakit kita obati gitu kira-kira. Nih di sini ada orang Jerman enggak nih? Orang Jerman jejer kauman. Kalau orang Jawa punya satu pepatah, tego larane ora tego patine. Betul ya? Jadi kalau kita nih kesel sama saudara, misalnya kita lagi apa namanya istilahnya marahan sama saudara, kalau saudara kita ini sakit gitu kita masih bisa tega itu. Tapi kalau sudah mau dimatikan nih, wah udah bisa begitu kira-kira. Tego larane orang tego patine. Kalau ini sebaliknya nih, kita saudara kita dimatikan silakan, tapi kalau sakit kita obati gitu kira-kira begitu. Sekarang kondisi keadaan di mana kita terpisah-pisah oleh paham yang tidak islami ini, akhirnya apa? Kita menjadi seperti itu. Saudara kita kalau dibunuh siapa boleh buat, kita tidak bisa berbuat banyak, silakan. Tapi kalau sakit kita obati, kalau lapar kita bantu makanan, gitu kira-kira. Tapi kalau nanti kita ketemu Rasulullah, bingung kita ngomongnya. Sebab Rasulullah mengatakan lahatmul ka'bati ahwanin dobin qatil muslim. Robohnya Ka'bah itu lebih ringan urusannya daripada pembunuhan terhadap seorang muslim. Sebagaimana juga kita tidak boleh membunuh orang sembarangan. Contoh, kita bersaudara dengan non muslim di negeri kita ini yang hidup damai. Kalau zaman dulu disebut dengan kafir dhimmi, kok kita ganggu dia, apalagi kita sakiti dia? Urusannya dengan Rasulullah, man adza dhimmiyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang menyakiti seorang kafir dhimmi, aku permaklumkan kepadanya perang. Jadi dilindungi, jangan sampai salah paham. Wah kalau begitu kita apa tutup itu tidak boleh. Jadi makanya kita perhatikan ya, yang sempat kita lihat tayangannya di sosmed itu, tawanan-tawanan itu diperlakukan dengan baik, betul nggak? Ya memang begitu, tawanan itu kan bukan orang yang berperang, mereka warga sipil. Kenapa kok ditangkap? Nah itu untuk negosiasi pertukaran tawanan. Nah, itu jadi mereka ditangkap itu apa? Untuk kemudian ditukar dengan saudara-saudara kita yang ditawan oleh Israel. Satu orang bisa diganti 30 orang karena menang kekuatannya, gitu maksudnya. Tapi mereka dengan baik. Ada ayat Quran yang menyuruh kita memberi makan fakir miskin, termasuk asir, memberi makan kepada tawanan. Ajaran Islam demikian. Bahwa kenapa?
Yang namanya perang pun harus gentleman. Perang itu di medan tempur. Kalau sudah di luar medan tempur, nanti dulu. Bahkan kalau kita baca sejarah, dulu ketika penaklukan Palestina setelah dikuasai oleh pasukan salib, itu ketika Salahuddin Al-Ayyubi berperang melawan Raja Salib itu, yang kala itu sakit, itu malah Salahuddin Ayyubi datang ke tempatnya Raja Frederick kala itu, yang sakit diobati malah itu. Karena beliau memang seorang panglima juga seorang tabib. Itu musuh sakit diobati. Kalau kita kira-kira gimana bagusnya? Tidak begitu Islam mengajarkan. Perang itu ada medannya. Di luar itu kesatria. Karena ini dalam kondisi tidak perang, karena sakit diobati. Karena dokter-dokternya tidak ada yang bisa mengobati. Beliau datang mengobati. Perang nanti ada tempatnya. Bisa tidak kayak kira-kira kita? Nah, perang itu ada kode etiknya, ada akhlaknya. Maka dulu banyak terjadi dalam peperangan pun terjadi apa? Hidayah. Loh, ketika penaklukan Persia, ada salah seorang panglimanya masuk Islam. Hari ini dia datang sebagai musuh, besok dia telah pergi sebagai seorang syahid dan pahlawan. Begitu. Enggak ada pertanyaan kalau ditanya. Ada seorang panglima muslim ditanya oleh panglima dari negeri kufur itu, untuk apa kalian datang kemari? Untuk apa kalian datang kemari? Maka apa kata panglima Islam? Ji'tukum liuhararikum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, gitu. Kami datang kepada kamu sekalian untuk memerdekakan kamu sekalian dari penghambaan kepada hamba-hamba kepada penghambaan kepada Tuhannya para hamba. Kenapa mereka selama ini menyembah makhluk? Ada yang menyembah api, ada yang menyembah manusia yang disebut sebagai Tuhan. Namun kemudian umat Islam datang untuk membuat mereka merdeka dari menyembah makhluk untuk menyembah kepada Allah. Loh, kok pakai perang? Karena ada faktor-faktor penghambat datangnya hidayah. Sebetulnya yang diperang itu bukan rakyatnya, yang diperangi adalah raja-raja atau kaisar-kaisar yang menghalangi rakyatnya untuk menerima hidayah. Maka ketika datang ke Romawi, yang mau dihadapi Kaisar Heraklius. Ketika datang ke Persia, yang dihadapi adalah Raja Kisra. Begitu sebetulnya. Namun karena mereka itu kemudian mengerahkan bala tentaranya, konsekuensi yang didapat. Pada sesungguhnya yang dimaksud adalah untuk menyingkirkan penghalang-penghalang dakwah. Dan para jamaah yang mulia, maka dari itu sampai pun di medan perang ada kaedah, ada adab. Maka lihatlah sekarang sekelumit kita bisa lihat, sampai pun orang ditawan, mereka aman, bahkan mereka menemukan sisi kehidupan yang belum pernah mereka bayangkan selama ini. Nah, ini bagian dari namanya taat. Jadi para jamaah yang mulia, kok bisa kayak begitu? Itu rizki orang Islam. Jangankan dalam keadaan damai, dalam keadaan perang pun tetap ia mendapatkan rizki taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi di dalam kondisi sedang perang, ia datang mengobati musuhnya yang sakit. Masya Allah. Coba kita, ya, alhamdulillah, ini mana ya Palu itu. Para jamaah yang mulia, jadi secara zahir kita taat, secara batin bahwa batinatan wahya ma'rifatuka allati aujabat laka al-ghaibatu anha wa adama ru'yatiyah. Jadi secara batinnya kita diberikan siapa? Rizki yang diberi nikmat sempurna wahya, dan bermula ia batinah itu apa? Ma'rifatuka, pengenalanmu, allati aujabat, yang mewajibkan atau yang menyebabkan laka bagimu al-ghaibatu oleh jauh anha dari taat
wa atama ru'yatiya, dan tiadanya melihat kepada taat. Para jamaah yang mulia, orang yang disempurnakan oleh Allah rizkinya, nikmatnya, zahirnya taat, hatinya cuman bergantung kepada Allah, maka tidak akan terjadi fenomena begini. Wah, mana ini pahala sholat saya, mana ini faedah puasa saya, mana ini yang saya dapat dari ngaji saya, udah capek-capek. Tidak begitu. Sebab apa? Sebab masalah ketaatan ditunaikan untuk mempersembahkan ibadah kepada Allah, menunaikan hak rububiyahnya Allah, sedangkan kehidupan kita gantungkan semata-mata kepada Allah, sebagaimana yang kita ungkapkan dalam ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Atau dalam kalimat thayyibah yang kita sering baca, la haula wala quwwata, bareng-bareng, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, untuk meninggalkan segala perbuatan durhaka, illa billahi, wala quwata, dan tidak kekuatan melaksanakan taat, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah al-yang tinggi, al-azim, yang maha agung. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung disempurnakan nikmatnya oleh Allah, nikmat zahir, nikmat batin. Demikian juga untuk seluruh orang-orang yang kita cintai, keluarga kita dan keturunan kita semuanya sampai hari kiamat. Alladzina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.